Selamat malam. Kembali bersama saya di channel Ghost Pantau. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang dialami seorang wanita yang bernama Sarah. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota kembang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuninya selama di sana. Kontrakan itu Sarah juga akan tinggal bersama dua orang saudaranya yang bernama Jani dan Ava. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kalinya Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaannya, Sarah dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. "Assalamualaikum." Sarah dan ayah mengucapkan salam. "Waalaikumsalam, Mang," sahut A. Jani dan Teh Eva. "Udah sampai? Silakan, begini adanya, Sar," ucap Teh Eva kepada Sarah. Saat itu Sarah hanya bisa tersenyum dan mengangguk sambil melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu Sarah hanya bisa memaklumi karena budget yang ia miliki untuk menyewa sangatlah terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan menggunakan kayu yang terlihat asal-asalan. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut terdapat berada di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Eva. Kamar Teh Eva adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Jani lebih memilih kamar paling ujung di dalam. Sekitar 3 langkah dari tangga tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruang kosong yang cukup besar di depan kamar Sarah dan kamar Teh Eva. Dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Lebih lanjut, Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Pantas saja terasa dingin, memang lembab, pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman, kata Sarah. Sore pun tiba. Ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang.
Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikan karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliahnya. Perlu diketahui, Sarah bukanlah sosok yang indigo. Namun, ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekeliling yang gelap sekali. Memang sudah terbiasa Sarah saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Tapi saat itu benar-benar gelap, dan Sarah harus membiasakan matanya dalam keadaan gelap. Setelah nyawanya kumpul, Sarah baru tersadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau lampu malam tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu Sarah meraba-raba mencari HP dalam keadaan gelap. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur dari kedua saudaranya yang menggambarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya, yang berarti Sarah harus sendirian di dalam kontrakan tersebut. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali. Tapi sial, rasa kantuk Sarah sudah menghilang. Jadi Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikiran melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan. Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar dan tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu, bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa sekarang padam? Pikir Sarah. Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dari pintu depan kamar. Dek, detak jantung Sarah saat itu terasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur, berhati-hati sekali seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak
tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah langsung merespon jika itu adalah tikus. Tikus, iya tikus, pikir Sarah. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuat kaku sekujur kakunya. Seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret, berkeliling di ruang depan kamarnya. Sesekali ia mendekati ke arah kamar Sarah, ke arah kamar Teh Eva, dan berputar seterusnya. Hihihi. Suara tertawa lirih itu muncul lagi. Kali ini Sarah yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat membasahi bajunya. Saat itu Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tidak satu pun lancar diucapkannya. Terbesit dalam pikiran untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya kalau terang ia akan lebih tenang. Tapi di sisi lain Sarah merasa takut. Dengan menyalakan lampu ia malah akan lihat sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama, tidak bergerak, dan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Ia tidak berani membuka selimut, takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu yang lama. Akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah terbangun saat azan subuh berkumandang. Suara-suara itu sudah hilang. Meski sedikit lega karena ada suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh. Tapi rasa takut Sarah masih sangatlah besar. Itu adalah momen pertama Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakan tua. Walau tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Itulah cerita dari Anissa selama 1 tahun tinggal di kontrakan tua. Tamat.